Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di ODT pagi hari ini. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu atas hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun Tuhan dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Kami tahu bahwa semua karena Engkau yang mengasihi kami, hanya karena anugerah-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin Tuhan mengalami setiap kebenaran-Mu, kami mengalami kasih kuasa kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kita percaya Tuhan bahwa dan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi biarlah Engkau yang menjadikan hamba-Mu alat-Mu untuk Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa dalam memperkatakan firman Tuhan. Ya, saya ambil di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saya ambil di dalam Yosua 1 ayat 8 ini adalah dibilang jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu bahwa ada kuasa di dalam setiap kita memperkatakan firman. Ya, saya percaya bahwa kuasa di dalam kita memperkatakan firman itu dapat mengubah kehidupan kita. Ya, saya percaya dengan apa yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus ya, 2 Korintus 5:17 ya, bahwa setiap kita itu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu saya percaya bahwa ketika kita memperkatakan firman ini, kita tahu bahwa siapa kita di hadapan Tuhan ya, dan di dalam firman Tuhan ya itu akan mengubah hidup kita. Kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap firman yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, yang kita deklarasikan, itu akan membawa kita untuk mengalami kehidupan yang baru, mengalami kuasa Tuhan yang terus hari demi hari itu akan mengubah kehidupan kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah ya tingkah laku kita. Saya percaya bahwa semua itu karena firman Tuhan yang kita perkatakan itu ada kuasa. Nah, di dalam juga ayat ini adalah di bagian yang B dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Firman itu firman yang kita ucapkan, yang kita perkatakan itu harus direnungkan. Direnungkan siang dan malam. Berarti sepanjang hari itu firman yang kita perkatakan, yang kita sudah baca, yang kita sudah ucapkan itu kita harus renungkan. Renungkan bagaimana ya Tuhan mengubah hidup kita. Ya, saya percaya firman itu ketika kita renungkan, kita resapi, kita alami, ya itu dahsyat. Ya, itu dahsyat dalam hidup kita. Lalu ketika kita sudah renungkan, saya percaya bahwa itu akan membawa kita untuk kita di dalam hal kita bertindak, kita lakukan sesuatu itu pasti berhati-hati. Ya, kita jadi tahu bahwa ini apa yang saya lakukan ini benar atau tidak. Ya, benar atau tidak, ini dosa enggak ya? Ya, ini sesuai enggak ya dengan firman. Jadi kita akan berhati-hati di dalam setiap tindakan kita. Ya, sesuai. Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah kita pasti dibilang bahwa perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Saya percaya bahwa kita akan melihat atau mengalami ya buah-buah yang
kita lakukan itu adalah buah firman Tuhan tentunya, ya itu akan membawa kita untuk mengalami namanya keberhasilan atau hidup kita beruntung di dalam Tuhan, bukan beruntung karena kita lakukan hal-hal yang lain. Lalu di dalam kenapa kita harus memperkatakan firman, ya, dan kita percaya bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan yang kita perkatakan atau kita ucapkan, ya. Di sini di dalam Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat yang pertama juga, ya, dibilang apa? Firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa kita harus perkatakan firman? Kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri, ya, Allah sendiri. Dan ketika kita ucapkan itu, kita sadar bahwa Allah ada di dalam hidup saya, ya. Itu akan membawa hidup kita semakin sadar bahwa Dia Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita ucapkan itu juga mengubah hidup kita. Siapa yang mengubah kita? Tentunya kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita itu akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita ucapkan, firman Tuhan yang kita ucapkan itu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang kita ucapkan itu akan membawa kita mengalami keberuntungan, ya, di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang percaya Yesus, ya, yang sudah ya memperkatakan firman, membaca firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam, saya percaya hidup kita pasti berhasil, hidup kita beruntung. Ya, beruntung bukan karena kita, berhasil bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita inilah yang menuntun hidup kita untuk melakukan hal-hal yang besar, ya. Nah, saya kenapa saya beberapa waktu ini teringat dengan kuasa dalam memperkatakan firman ini, karena saya melihat, ya Bapak Ibu, ya, setiap hari kami di Rapa House ini terus, ya, melakukan ini, ya, memperkatakan firman, atau kami konfes firman, ya, konfes dengan iman, kami ucapkan dengan iman. Di dalam dikatakan konfes itu adalah kita mengakui, ya, mengakui apa? Mengakui firman, bahwa firman itu adalah Allah, firman itu yang sudah datang menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan setiap kita. Dan kami memperkatakan itu, konfes firman itu, kami konfes juga, konfes dengan iman, Bapak Ibu. Kami percaya, dan itu kami bisa melihat murid-murid yang ketika mereka benar-benar mengucapkan, memperkatakan firman itu dengan iman, kami bisa melihat, Bapak Ibu, kehidupan mereka itu benar-benar diubahkan firman gitu, diubahkan, mereka benar-benar mengalami kuasa firman itu gitu. Jadi perubahan hidup mereka itu terlihat, dan mereka bisa mengalami pemulihan, mereka bisa mengalami yang namanya kesembuhan, dan akhirnya begitu banyak yang memang sudah pulang, dan mereka benar-benar mengalami itu. Dan ketika mereka ada di rumah pun tidak berhenti saja ketika mereka ada di Rapa House, tapi benar-benar itu menjadi gaya hidup untuk mereka perkatakan firman itu, dan mereka mulai membangun kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, ya. Bukan ya, ada yang mungkin masih dalam proses yang kadang-kadang memang kita harus masih ingatkan, apalagi yang masih baru, kita bawa mereka, memperkenalkan mereka dengan firman, kita bawa mereka untuk mereka juga tentunya yang pertama adalah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari situlah kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya ketika dia memperkatakan firman. Itu firman mengubah dia, dan dia bisa mengatakan bahwa dulu saya baca firman untuk apa sih, yang penting kalau dia dari lahirnya Kristen, ya saya sudah Kristen gitu. Tapi dia nggak mengalami. Kenapa dia nggak mengalami? Dia nggak pernah membaca firman gitu. Tetapi ketika kami di sini dan kami layani, kami bawa dia untuk pertama dia terima Yesus, dan dia benar-benar mulai dari situlah hatinya mulai rindu gitu untuk memperkatakan firman, dan firman itu benar-benar mengubah hidupnya. Jadi kenapa saya berkata bahwa kuasa dalam memperkatakan firman itu dahsyat, ya, dahsyat Bapak Ibu. Dan kita jangan
berpikir memperkatakan firman, yang penting saya baca, yang penting itu. Tapi itu kami benar-benar memperkatakan itu sepanjang hari gitu. Ketika dia mungkin ya ada ya suara-suara, ada bisikan, tetapi ketika mereka kita bawa, ayo perkatakan firman. Katakan firman, lalu kita juga menuntun mereka untuk tolak, usir suara-suara itu dalam nama Yesus. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Percayalah bahwa suara-suara itu juga bisa hilang ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa-kuasa di dunia. Itu yang membuat mereka jadi semangat gitu untuk memperkatakan firman. Tentunya semua itu dalam proses ya. Tuhan memproses kita, bukan Tuhan tidak suka, bukan Tuhan nggak mau sembuhkan, tetapi Tuhan memproses kita sejauh mana kita mengasihi Tuhan dan kita mau mendekatkan diri kita terus-menerus dengan Tuhan. Itu yang kita bawa mereka untuk mereka lakukan. Lalu kami melihat ya betapa luar biasanya dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka berjuang Bapak Ibu, tetapi mereka punya hati yang mau berubah. Mereka juga tidak mau seperti itu, dan itu membuat mereka jadi ya setiap hari mereka udah tahu, oh ini waktunya kita harus mulai confess firman, mulai ucapkan firman. Jadi kita suruh juga untuk apa? Memperkatakan firman itu tentunya memperkatakan dengan mulut ya, supaya apa? Keluarkan suaranya, telinganya mendengar, karena firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ucapkan supaya telingamu mendengar, sehingga itu ketika telingamu mendengar firman yang kamu ucapkan, iman kamu akan timbul. Jadi inilah yang supaya juga ada bisikan-bisikan itu juga saya percaya ketika firmannya mendengar telinganya mendengar firman, saya percaya bahwa bisikan-bisikan itu juga hilang, suara-suara itu juga hilang. Jadi dan ada orang yang berkata, yang perkatakan firman itu adalah orang yang sakit gitu. Karena kalau kami dari Rapa House suruh untuk atau mengingatkan untuk kontes firman, kan di Rapa House baru memperkatakan firman. Oh nggak ada ya. Itu setiap orang percaya itu harus lakukan gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang sakit yang kami layani, tetapi orang percaya, setiap orang percaya harus memperkatakan firman, harus ucapkan firman, harus baca firman, harus merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi tidak ada ditulis itu bahwa hanya orang sakit saja, tetapi semua orang yang percaya kepada firman, percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah itu ya harus melakukan itu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa. Supaya kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan itu benar-benar itu hidup ya. Saya percaya bahwa firman itu hidup Bapak Ibu. Jadi ini yang kami lakukan tiap hari. Dan saya pribadi ya juga bisa melihat bahwa ketika ya orang-orang yang kami layani memperkatakan firman, dan kami juga bukan saja suruh mereka memperkatakan ya Bapak Ibu ya, tentunya kami temani, kami sama-sama ucapkan, kami sama-sama perkatakan ya, karena bukan saja mereka yang butuh, tetapi kami pun butuh, kami harus lakukan itu ya. Dan itulah yang kami lakukan, dan dari sinilah kita ajak untuk ya mereka juga dari sini mereka bisa terbuka. Oh ya, saya pikir ngapain sih baca firman, ngapain sih itu, tapi ya ini akhirnya mereka juga mengakui bahwa ya firman itu hidup dan ada kuasa. Hidup mereka berubah ya, mulai mereka juga melihat bahwa iya ya, dulu saya seperti ini, dulu hidup saya kacau, tetapi hari ini hidup saya bisa berubah karena firman yang saya ucapkan, yang saya percaya itu mengubah hidup saya. Itu saja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar memperkatakan firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada kuasa di dalam kami memperkatakan firman-Mu. Firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang membawa kami untuk kami berhasil dan beruntung. Firman-Mu menuntun kami di dalam setiap tindakan-tindakan kami sehingga kami tidak salah bertindak. Tetapi firman-Mu membawa kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan firman-Mu membawa kami untuk Tuhan
melayani juga jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan, jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami, mereka Tuhan benar-benar Tuhan dipilihkan, mereka benar-benar Tuhan mengalami kebenaran-Mu lewat kehidupan kami. Dan kami mau menuntun mereka, membimbing orang-orang yang Tuhan yang kami bimbing, orang-orang yang kami luruskan, orang-orang yang percaya. Biarlah mereka juga mau Tuhan memperkatakan firman-Mu, mereka juga merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan bertindak hati-hati. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup mereka Tuhan akan berhasil, hidup mereka beruntung, bukan karena mereka yang hebat, tetapi karena kami tahu bahwa firman-Mu yang mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.